Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai ya di pertemuan pertama terkait dengan hukum kepegawaian. Ya. Jadi kalau teman-teman kadang ini ya antara hukum kepegawaian, kemudian ada hukum ketenagakerjaan dan ada hukum perburuan, yaitu memang beda-beda. Tapi untuk kepegawaian ini, ketika saya membaca beberapa literasi, ya itu masuknya ke ASN, misalnya. Nah, memang membahas masalah itu. Tetapi di sini tidak hanya itu sebenarnya. Ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap. Nah, seperti itu nanti akan dijelaskan di sini juga. Artinya memang mayoritas akan mengupas terkait dengan ASN gitu ya. Tapi tidak semuanya. Di dalamnya memang banyak yang mengatur. Makanya kemarin Mas Tata kayaknya ya kebingungan saat ini. Saya mau ikut di semester 4 saja yang ketenagakerjaan ke Bu Bintang. Loh, masa iya saya ngajar kepegawaian di semester 4 ya Bu Bintang? Kayaknya enggak. Iya, katanya Mas Tata, iya. Ternyata salah membaca. Ya memang kepegawaian dan ketenagakerjaan berbeda. Ya. Mungkin dulu penyebutannya memang seperti itu, tapi ada peraturan perundang-undangannya yang berbeda, gitu. Jadi nggak bisa ikut di semester 4 ya Mas Tata. Okay. Ya Bu, kemarin Bu. Mengkomunikasikan sama Bintang ya. Iya, kemarin saya tanya Bintang. Baik. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini nanti akan sedikit kita kupas terkait dengan kontrak perkuliahan, ya. Kemudian ada sejarah hukum kepegawaian dan pengertian hukum kepegawaian. Nah, untuk kontrak perkuliahan, teman-teman, jadi hukum kepegawaian ini kan ada 2 SKS ya. Dan maksimal itu ada 16 kali pertemuan, itu sudah termasuk di dalam UTS dan UHS, jadi masuk ke 16 pertemuan ini. Nah, kemudian untuk penilaian pembelajaran masih sama seperti kemarin, ini ada di SIM ya, nama persis ada di SIM, ya mulai dari kehadiran, tugas, partisipasi aktif, kemudian ada UTS dan UHS. Nah, ini referensi yang saya pakai di dalam hukum kepegawaian, atau panjenengan bisa juga banyak sekali ya di googling aja hukum kepegawaian, banyak sekali karena memang sistemnya sistem digital, jadi kita harus mengikuti perkembangan ini ya. Jadi ada namanya e-book, yaitu di internet banyak ya e-book terkait dengan kepegawaian ya. Kalaupun pengen yang hard copy ya ada ya, banyak di beberapa toko buku masih ada nih. Nah, ini terkait dengan hukum kepegawaian, itu saya ada beberapa literasi. Ya, ini ada penyelesaian sengketa kepegawaian bagi pegawai negeri sipil di Indonesia, kemudian ada pokok-pokok hukum administrasi, ya karena memang hukum kepegawaian ini masuk di dalam ranahnya HAN, ya hukum administrasi negara. Kemudian ada pembinaan pegawai negeri sipil, disiplin kiat menuju sukses, kemudian ada tindak pidana pegawai negeri sipil, kemudian ada masalah pegawai negeri sipil, dan yang terbaru ada manajemen pengembangan sumber daya manusia, menunjang karir aparatur berkualitas. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai untuk referensi Bapak Ibu, ya, Mas Mbak, untuk terkait dengan hukum kepegawaian. Nah, di dalam hukum kepegawaian ini, ya, jadi saya akan sedikit bercerita terlebih dahulu terkait dengan hukum kepegawaian, ya, terkait dengan sejarah singkat kepegawaian itu terkait dengan mulai dari cerita zaman Belanda ya. Jadi anggap saja saya berdongeng gitu ya. Berdongeng terkait dengan sejarah singkat kepegawaian. Jadi kita flashback kembali ke tahun 1942 ya. Jadi pada tanggal di mana tanggal 7 Maret 1942 ini Panglima Angkatan Bersenjata Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada bala tentara kerajaan Jepang. Jadi di sini ya untuk mencegah timbulnya kekosongan di bidang pemerintahan ya setelah pemerintah Nederland Oost-Indie ya, diambil
tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah tentara pendudukan Jepang adalah menyatakan terus berlakunya segala peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, kecuali jika bertentangan dengan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan. Jadi peraturan-peraturan yang ada itu tetap diberlakukan, kecuali memang jika ada bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Kemudian tanggal 15 Agustus 1945 itu kerajaan Jepang bertekuk lutut kepada negara-negara sekutu. Nah, kemudian tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah Indonesia itu secara resmi dinyatakan bahwa semua bekas pegawai pemerintah pendudukan Jepang itu menjadi pegawai negara Republik Indonesia. Nah, setelah Belanda datang kembali di bumi Indonesia dengan membawa tentara beserta nikahnya, ya, nikah, ya, masih ingat ya nikah. Jadi kalau kita membaca dulu ada buku PSPB, ya, Perjuangan Sejarah Bangsa. Nah, itu di situ dicantumkan Belanda ini datang, ya, bersama dengan nikah, ya, Netherlands in the Civil Administration, itu ikut dalam rombongan tentara sekutu yang saat itu berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II. Nah, dalam perkembangan kemudian para pegawai tersebut itu terpecah dalam dua bagian besar yang masing-masing mengalami perkembangan berbeda-beda. Sebagian besar itu pegawai yang ditinggal di daerah pendudukan Belanda itu menjadi pegawai Belanda. Nah, selain itu tentara pendudukan Belanda menambah jumlah pegawainya. Nah, selanjutnya pegawai negeri yang setia kepada Republik Indonesia juga banyak. Jumlahnya malahan jumlahnya ini ditambah oleh pemerintah Republik Indonesia karena dibutuhkan untuk dapat melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Nah, di sini perang kemerdekaan pertama dan kedua yang mengakibatkan banyak daerah Republik Indonesia itu berhasil diduduki oleh tentara Belanda, jadi sehingga menimbulkan perubahan-perubahan di bidang kepegawaian. Nah, di sini banyak pegawai-pegawai yang ikut terus berjuang bersama TNI. Nah, tetapi sebaliknya banyak juga yang tetap tinggal di daerah pendudukan Belanda. Jadi mereka ada yang bekerja sama dengan Belanda dan ada yang tidak. Jadi kita biasa mengenal dengan ada yang kooperatif, ada yang non kooperatif, gitu ya. Jadi nggak mau bekerja sama sekali, ada yang tetap bekerja sama dengan Belanda. Nah, sementara pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah pendudukan Belanda itu masing-masing mengeluarkan peraturan-peraturannya sendiri di bidang kepegawaian. Ya, jadi kemudian setelah itu tanggal 27 Desember 1949 itu penyerahan kedaulatan. Nah, di sini semua pegawai Belanda dan semua pegawai Republik Indonesia itu bergerilya, ya, maupun yang tadi yang non kooperatif tadi yang menjadi pegawai Republik Indonesia Serikat. Ya. Nah, selanjutnya pada bulan Agustus 1950 itu terbentuk Negara Kesatuan. Jadi semuanya menjadi pegawai Republik Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pemerintah pada waktu itu, ya, dalam usaha menempatkan dan penertiban para pegawai tersebut dengan latar belakang politik yang berbeda-beda, kemudian di bawah naungan peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda pula. Jadi banyak pegawai yang mempunyai semangat dan jiwa patriot yang tinggi, ya, tetapi kurang di bidang keahliannya. Jadi, terus ada lagi sebaliknya, banyak yang ahli di bidangnya, ya, tetapi keadaan fisik itu menyedihkan sekali. Ya, memang posisi pada saat itu kan perang, ya. Jadi kalau kondisi perang itu mungkin ketika TNI atau Polri atau Angkatan Darat, Laut, Udara itu ada mungkin kondisinya ada yang cacat. Ya. Jadi memang kondisi seperti itu. Jadi ada yang benar-benar punya jiwanya luar biasa, patriotisme, pokoknya saya ingin membantu Indonesia tetapi kurang di bidang keahliannya. Kemudian ada yang dia ahli di bidangnya tapi karena kondisinya menyedihkan. Ada juga yang loyalitasnya diragukan.
Jadi sehingga tidak memungkinkan gitu lah untuk memenuhi semua pihak. Maka di sini timbullah di mana rasa-rasa istilahnya tidak puas gitu ya, dan pegawai yang tidak puas itu mencari penyaluran rasa tidak puasnya dengan cara sendiri. Misalkan timbul gejala apa gejala klik-klikan ya. Klik-klikan itu kalau kalau bahasa kita sekarang apa ya, pertarungan punya kubu ya, kubu-kubuan gitu, atau geng-gengan gitu ya, seperti itu. Atau disebut dengan apa ya, kawanisme. Jadi menuju ke istilahnya spoil system. Spoil system itu sering juga disebut dengan patronage system. Jadi di sini ada sistem balas jasa di mana misalkan pemenang dalam pemilu itu memberikan imbalan kepada yang mendukung. Itu hal-hal yang lumrah ya. Ibaratnya apa kalau di Indonesia itu kayak sudah budaya begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian manipulasi itu ya di bidang kepegawaian. Jadi akhirnya muncul tidak profesionalisme dalam kepegawaian. Itu memang budayanya Belanda itu masih dibawa gitu ya, masih dibawa oleh para pegawai-pegawai pada saat itu. Jadi kalau budayanya Belanda itu ABS ya, asal Bapak senang, itu masih mereka bawa gitu ya. Nah, kemudian di bawah naungan Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu berkecamuklah sistem pemerintah parlementer ya, yang didasarkan pada demokrasi liberal individualis. Nah, kemudian sekitar tahun 5 Juli 1959. Jadi kalau kita ingat, jadi ada usaha dari Presiden Soekarno itu untuk menertibkan keadaan dengan mendekatkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan melarang pegawai negeri golongan 3 itu menjadi anggota partai politik. Ini sampai sekarang ya mestinya ya. Ya. Bahkan kalau di lembaga-lembaga itu istilahnya mempunyai hak pilih tetapi tidak diperkenankan untuk menjadi bagian dari parpol, bahkan mengurus sebagai pengurus pun tidak diperbolehkan, terus sebagai anggotanya. Jadi harus sifatnya netral. Nah, pada era reformasi itu keanggotaan keanggotaan dan kepengurusan pegawai negeri sipil ya, di dalam parpol itu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2004. Jadi tentang larangan pegawai negeri sipil ya menjadi anggota parpol. Nah, ini peraturan perundangan itu oleh pemerintah itu tujuannya agar PNS itu bersikap netral. Sebab ini selama ini terjadi adanya penggunaan fasilitas oleh birokrat atau PNS dalam parpol tertentu. Nah, latar belakang ini ya yang dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2004 itu. Dan PNS netral itu dalam parpol memang sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan konflik sepanjang Orde Baru. Ya, netralitas di sini itu ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Ternyata menimbulkan dampak positif dan negatif. Jadi dampak positifnya itu bahwa untuk PNS itu tidak lagi disibukkan dengan kampanye, rapat-rapat parpol, gitu. Jadi sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal. Tetapi untuk dampak negatifnya yang bermunculan adalah selama PNS ya, kemudian TNI dan Polri itu tidak ada keterwakilan dalam DPR maupun daerah. Nah, ini yang menjadi sorotan masyarakat, jadi sering terjadi perselingkuhan, kemudian ijazah palsu dan sebagainya. Nah, di sini untuk sejarah singkatnya itu seperti itu. Jadi dimulai dari awal dari tahun 45 sampai dengan tahun 50. Dan kemudian kita coba masuk ke hukum kepegawaian. Nah, kita masuk ke hukum kepegawaian ini menurut ahlinya, menurut Utrecht. Dan saya geser juga kelihatan. Nah, di sini hukum kepegawaian Indonesia menurut Utrecht itu masih diatur dalam peraturan secara insidentil. Peraturan-peraturan hukum administrasi negara. Ini masuknya ke dalam HAN.
Nah, kemudian hukum kepegawaian pada zaman kolonial yang masih berlaku itu disebut dengan Besoldigering. Dan kemudian ada lagi yang tahun 1938 itu Bugerlich Landsdienaren. Kemudian di tahun 1945 itu berganti lagi ya, Betaling Sregelin Amternaren. Kemudian ada yang lainnya ya yang belum diatur itu terkait dengan pegawai negeri pada saat zaman kolonial. Nah, di sini ya untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 itu sampai dengan tahun 99. Jadi undang-undang ini tidak lagi dipakai karena dirasa sudah tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian yang diundangkan pada tanggal 30 September 99 dan tercantum pada Lembar Negara Republik Indonesia tahun 99 nomor 169. Nah, di sini untuk Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 tentang pokok-pokok kepegawaian, nah, harapannya adalah ketika menggunakan ini, gitu, yang pertama menyempurnakan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Kemudian melaksanakan pembinaan apabila ada dari pegawai yang dirasa melenceng dari relnya. Jadi melaksanakan pembinaan pegawai negeri sipil atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja. Kemudian memungkinkan penentuan kebijaksanaan yang sama bagi segenap pegawai negeri sipil, baik itu pegawai negeri sipil maupun pusat. Nah, kemudian memungkinkan juga usaha-usaha untuk memupuk jiwa korps, gitu ya. Ini korps itu maksudnya satuan, yang misalkan seperti Polri, gitu ya. Nah, kemudian angkatan itu kan korps ya, kesatuan yang bulat ataupun himpunan yang lain. Bisa jadi himpunan yang lain atau instansi yang lain, lembaga yang lain. Nah, dan pembinaan keutuhan serta kekompakan segenap pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara. Di sini ada hukum kepegawaian, itu merupakan peraturan hukum yang mengatur kepegawaian di Indonesia. Nah, kalau menurut Haji Aras Solong di dalam buku Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjang kinerja aparatur berkualitas, itu kepegawaian itu adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan tenaga kerja manusia dalam suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau misalkan dikatakan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan masalah penggunaan tenaga kerja, berarti di sini diatur beberapa hal, mulai dari ketika masuk itu ada proses dari pemanggilan seperti apa, rekrutmen ya itu seperti apa, kemudian setelah masuk dia ada semacam perjanjian kerja, kemudian ada gaji atau kalau di dalam hukum perburuan, hukum ketenagakerjaan ada disebut dengan upah ya, dan ada kegiatan-kegiatan yang lainnya yang menunjang terkait dengan masalah kepegawaian. Kemudian sebelum regulasi terbaru itu hukum kepegawaian yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961. Jadi ini sebelum undang-undang terbaru. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 itu tentang ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian. Nah, di sini undang-undang tersebut itu secara garis besar membahas mengenai ketentuan pokok tentang kepegawaian yang menjamin kedudukan hukum pegawai negeri dan yang dapat dijadikan dasar kuat penyusunan aparatur negara yang berdaya guna sehingga alat revolusi nasional ya, berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi di sini di dalam undang-undang ini membahas terkait dengan penerimaan, kemudian cara pengangkatannya, bagaimana cara pemberhentian pegawai, kemudian apa kewajiban dan apa hak dari pegawai
dan penyelenggaraan urusan kepegawaian. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, di sini terdapat ya, ini sebelumnya ya masih pakai ini ya, tetapi karena dianggap sudah tidak relevan lagi, maka ia diganti akhirnya. Gitu. Yang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 61 tadi itu diganti menjadi undang-undang ini. Nah, di dalamnya membahas tentang, jadi lebih banyak lagi ya, kalau tadi sekedar menuliskan atau sekedar membahas di dalam undang-undang itu sekedar membahas tentang penerimaan, pengangkatan, kemudian pemberhentian, gitu. Dan di sini lebih banyak terkait dengan kedudukan diatur di dalamnya, kemudian kewajiban dan haknya diatur di sini, pembinaan, kemudian ada kode etik sumpah, kemudian ada peraturan disiplinnya seperti apa, ada pelatihan, ada pendidikan pelatihan dan penghargaan, kemudian ada penyelenggaraan pembinaan dan peradilan kepegawaian. Ya, kalau melanggar berarti memang secara khusus, ya, itu tidak diatur di dalam KUHP, tetapi diatur di dalam khusus peradilan kepegawaian. Seperti halnya militer, ya, itu juga tidak diatur di dalam KUHP, tetapi dia mempunyai kitab undang-undang khusus. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Nah, di sini regulasi ini dibuat untuk melaksanakan serta mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, pengertian hukum kepegawaian. Nah, hukum kepegawaian ialah hukum yang mengatur dan menjelaskan tentang kedudukan pegawai negeri yang dipelajari di dalam hukum administrasi negara, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri itu merupakan mempunyai suatu hubungan dinas publik. Jadi hubungan dinas publik adalah apabila seseorang mengikatkan dirinya sendiri untuk tunduk pada perintah, kemudian melakukan satu atau beberapa macam jabatan, yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Kemudian pegawai itu memang bukan hanya pegawai negeri saja ya. Nanti kita akan mengupas tentang beberapa jenis pegawai ya, itu di pertemuan yang akan datang. Jadi ini tidak hanya pegawai negeri saja, melainkan ada pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta yang tidak mempunyai hubungan dinas publik. Jadi yang semuanya itu diatur di dalam hukum perburuhan. Jadi tidak ada kaitannya, yang tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan hukum kepegawaian. Nah, di sini hukum kepegawaian yang pertama itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dan dalam hidup negara yang penting adalah semangat para penyelenggara negara. Maka dari itu aspek-aspek tersebut tadi ya yang terpenting adalah bidang kepegawaian. Kemudian yang kedua, jadi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara. Dan pegawai negeri yang sempurna merupakan faktor penentu pokok bagi kesempurnaan aparatur negara. Jadi ini terkait dengan etika, norma-norma, kode etiknya. Kemudian yang ketiga, pemerintah dalam mengatur rancangan undang-undang tentang pokok-pokok kepegawaian ini mengatakan bahwa pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta bersatu padu, bermental baik, kemudian berwibawa, bermental baik ya. Nah, kemudian berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur utama aparatur negara untuk kepentingan masyarakat. Mental ya, mental. Oke. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada yang perlu di sharing terlebih dahulu.
teman-teman. Ini untuk pertemuan pertama. Jadi belum ada nanti yang kita masuk ke kedua itu ada sifat pengertian dari kedudukan pegawai negeri ya. Karena ini adalah kepegawaian, mungkin rata-rata kita memang membicarakan tentang pegawai negeri. Tapi jangan khawatir, nanti ada di bab yang lain itu terkait dengan pengertian dari pegawai negeri, pejabat negara, pegawai kontrak itu seperti apa, pegawai tetap, pegawai tidak tetap itu ada semua di dalam perkuliahan ini. Memang mayoritas yang akan kita kupas itu mungkin terkait dengan kepegawaian bagi pegawai negeri, begitu. Baik, teman-teman, sampai di sini ada yang mau di sharing dulu dengan teman-teman yang lain, mau ngobrol-ngobrol terkait dengan mata kuliah hukum kepegawaian? Belum ada? Semuanya sehat ya, Bapak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik, ini apa namanya? Saya screenshot saja ya, jadi tidak perlu di absen satu-satu, nanti saya absen sendiri ya, sudah saya screenshot. Ada Mas Tata, ada Mbak Ulan, Mas Dimas, Mbak Ana, Pak Roni, Pak Sasongko, Mas Sofiantoro, Mas Amir, Mas Dian ya, ada ini ya. Oke, sudah saya screenshot. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada berarti kita tutup ya. Bu mau usul, Bu. Usul nggih, Bapak, monggo, pripun. Nggih. Ini kan kita semester 8 kan cuma satu kelas. Lah untuk pembagian jadwal itu terlalu padat, teman-teman itu. Nggih. Soalnya satu hari 4 mata kuliah itu nanti banyak yang terlewatkan gitu, Ibu. Oh, berarti pripun, Pak? Kira-kira ada apa namanya? Disampaikan dulu aja. Kira-kira ada saran pripun nanti akan kami komunikasikan. Kalau ini misalkan sebenarnya secara teknis untuk kita itu bisa apa namanya? Kalau teknis ya, secara teknis saja kita bisa oper lah kayak misalkan di rolling itu bisa sepertinya. Yang sekiranya mau di ini Pak, yang mata kuliah hukum kepegawaian ini gitu. Mungkin yang hari Sabtu dibuat berapa mata kuliah gitu, Bu, biar nanti teman-teman yang sore kan banyak yang istirahat juga. Hari Sabtu, Bu. Hari Sabtu malam Minggu. Yang hari Sabtu malam Minggu itu minta free gitu, J. Pagi ya, diganti hari lain gitu. Oh, maten. Pagi enggak apa-apa. Kalau pagi Mbak Tribun. Atau enggak apa-apa, Bu. Tribun? Sabtu pagi enggak apa-apa. Oh, kalau Sabtu pagi enggak apa-apa, tapi yang sore jangan gitu, deh. Ya, yang sore sama siang. Sore sama siang. Baik, nanti berarti akan saya komunikasikan dengan sudah. Kira-kira apakah teman-teman sudah menyampaikan ke dosen pengampu? Belum. Baru tulis sama Pak Aka yang kuliah. Oh, gitu. Iya, yang lainnya kelewatan semua, Bu. Nggih. Ini kalau misalkan untuk yang hari-hari biasa itu tidak terganggu nggih kerjanya. Kalau yang hari-hari biasa. Misalkan diletakkan di. Yang penting sore. Oh, Pak Roni minta yang sore berarti malahan sore hari, tapi tidak di hari Sabtu. Hari biasa, tidak hari Sabtu. Oh, ngaten. Coba berarti nanti saya komunikasikan aja dulu dengan berarti yang untuk semester 6 ini yang sore hanya hukum lingkungan, saya sama Pak Aka. Iya. Nggih.